Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita kehidupan di subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan nikmat dan berkah iman yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa mampu memanfaatkan seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita jadikan sebagai alat, sebagai wasilah, sebagai sarana kita untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu momen yang terindah dalam hidup kita adalah saat kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian terhormat dan indahnya sujud itu, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika menemui ajal, dipanggil Allah karena tindak kriminal dari seseorang, beliau tersenyum. Dijelaskan oleh ulama kenapa tersenyum, karena Sayyidina Umar demikian hormatnya kepada orang yang sujud. Beliau bersyukur karena pelaku yang sampai beliau wafat itu adalah orang yang enggak sujud. Nah, logika terbaliknya atau mafhum mukhalafahnya adalah betapa tegas ya, Sayyidina Umar bin Khattab ketika terbunuh pun beliau masih demikian hormat kepada orang yang sujud, karena pelakunya itu adalah orang yang enggak sujud, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, tentu tidak masukkan pelaku itu kepada orang-orang penghuni surga. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini para jamaah? Bahwa orang yang sujud itu orang terhormat, karena demikian tunduk patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali-kali kita jangan sampai menghardik bahkan menggunjing. Wah, dia kok sujud seperti itu, rambutnya seperti apa, kepalanya, tangannya. Sayyidina Umar saja demikian hormatnya pada orang yang sujud. Dan kesan terindah adalah ketika kita itu sujud. Karena di seluruh bumi ini banyak ya orang yang menggunakan bumi untuk bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tebarkan orang Islam, kaum muslimin di seluruh penjuru bumi ini dalam rangka untuk memakmurkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua para jamaah, ada cerita dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika ya, di situ salah satu istri Rasul menyiapkan, ya, Rabi'ah bin Ka'ab menyiapkan air untuk wudhu karena beliau hendak sholat. Ketika sudah siap, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kamu minta apa? Dijawab oleh istri Rasul, ya Rasul, saya minta untuk dijadikan pendamping Rasul di surga. Itu sampai 3 kali.
Kemudian di akhir hadis ini Rasul menjelaskan kalau begitu bantulah dengan sujud. Jamaah rahimakumullah, karena itu bersyukur kita di saat kita di bulan Ramadan ini ada kita disunahkan untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, sholat sunah tarawih, dan juga amalan-amalan ibadah lain. Fokus pada sujud. Karena sujud di situ ternyata demikian besar fadilahnya. Maka terkadang ada seorang yang sujudnya demikian lama, makanya kita enggak boleh sekali-kali menggunjing orang sujud. Walaupun bagaimana bentuk ya wajah mukanya, kita enggak boleh. Karena orang tersebut demikian tunduk patuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas ya dari nawaitu yang bersangkutan, hatinya orang itu bukan urusan kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena fadilah sujud diantaranya dijelaskan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih sajidun fa aksirud du'a. Hamba Allah yang paling dekat itu adalah ketika orang itu sujud. Fa aksirud du'a, dan memperbanyak doa di dalamnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu momen-momen kita bersujud pada Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan untuk kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta, hajat kita apa? Kita curahkan di situ. Karena disitulah titik terendah dari hamba Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Sang Rabb. Dihilangkan sifat kesombongannya, sifat angkuhnya. Hingga tanah pun ya, dijadikan sarana untuk meletakkan ya, dahi, hidung, dan tangannya dalam rangka untuk menundukkan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah demikian ya, bijaknya baik kepada istri dan para sahabatnya menjelaskan tentang sujud itu dalam rangka agar kita juga sebagai umatnya untuk benar-benar memanfaatkan momen sujud itu dalam rangka kita untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan suci inilah kita berbanyak sujud kita, salat tarawih, sujud, sehingga imam kadang di akhir sujud salat tarawih yang 8 maupun yang 20 memperpanjang sujudnya. Kita manfaatkan itu. Apa yang kita minta dalam hidup kita. Kita diajarkan Rasulullah ketika Sayyidina Aisyah ya, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, doa apa yang paling dahsyat di bulan Ramadan itu? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan itu dilaksanakan setiap malam di salat sunah tarawih. Maka kita bersabar ketika tarawih, jangan kita beranjak dari duduk kita ikuti ya Bilal, imam membimbing kita dengan doa. Mudah-mudahan di antara sebanyak jamaah ini ada 1-2 doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita mohonkan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan kita untuk bisa memperbanyak sujud dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan doa kita Allah ridhai dan Allah kabulkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.